Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, sobat semua, sobat rukyah semuanya, ini baru muncul nih. Gimana kabar antum semua, jenengan semua? Moga-moga ya, moga-moga Allah beri kesehatan, Allah beri kelancaran rezeki, Allah limpahkan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita selalu dalam koridor kebaikan. Oke, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ya dari sahabat-sahabat kita semua, saudara-saudara kita semua, yang mungkin bisa jadi pertanyaan ini adalah sesuatu yang memang belum dimengerti, atau bisa jadi pertanyaan ini was-was syaiton. Nah, ini perlu diperhatikan. Begini, sobat semuanya. Banyak yang bertanya. Jadi kita begini, kita posting kan. Kemarin itu di YouTube itu ada yang buta ya. Ada yang buta. Jadi kurang lebih itu 20 tahun. Terus beliau diruqyah kan. Diruqyah. Nah, dalam konteks ini beliau ikut pelatihan ruqyah. Dia nggak sekali doang diruqyah, tapi sudah 2 kali ikut pelatihan. Jadi dari pagi sampai sore dia itu ikut pelatihan namanya. Nah, setelah itu alhamdulillah qadarullah ya, Allah kasih kesembuhan. Jadi kesembuhan di sini artinya beliau sudah bisa melihat lagi. Nah, di sini banyak yang protes, bukan diprotes sih, banyak bertanya, oh bener tah? Wah ini bohong, ini apa ya? Wah pokok wis dengan komentar-komentar yang tidak nyaman lah. Saya cuman begini. Oke lah, ada gini lah sobat semua ya. Ada dalam Al-Quran itu, dalam surat disebutkan begini, qul huwalilladzina amanu huda wa shifa ya. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, Al-Quran adalah petunjuk dan juga obat ya. Jadi Al-Quran itu sebagai hudan dan wasifa itu, berarti petunjuk dan juga obat. Nah, sekarang di sini obatnya obat apa aja? Ya di sini syifa di sini ya. Di obat di sini ini masuk untuk penyakit semua, jadi seluruh penyakit gitu loh. Seluruh, bukan cuman penyakit, jadi obat untuk secara fisik, nah, ya kan? Obat untuk secara kejiwaan ya, atau ruhani kita, atau fisik atau jasad ini ya. Jadi obatnya untuk ini syifa itu. Jadi nggak harus penyakitan gitu loh baru diruqyah, nggak harus kesurupan baru diruqyah, enggak. Jadi syifa ini masuk ke kategori sakit fisik dan jasad, ataupun jasad, sakit jiwa ataupun ruh kita. Ini juga insya Allah bisa dibantu dengan ruqyah. Dan ruqyah di sini adalah terapi Al-Quran. Di situ kita menyebutkan syar'iyah, ya kan? Karena apa? Sesuai dengan syariat Nabi. Jadi sesuai dengan syariat. Jadi ada tuntunannya jelas. Seperti itu. Makanya kita bernama ruqyah syar'iyah. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi ciri-cirinya, jadi bacaannya Al-Quran. Al-Quran jelas, Al-Quran yang dibaca. Jadi bukan sesuatu komat kami, bukan, tapi jelas bacaannya Al-Quran. Dan di sini dibaca jahar ya, jadi dibaca nyaring di sini. Terus yang kedua, bacanya apa lagi? Doa-doa sunnah Nabi.
Doa-doa yang diajarkan Nabi. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dzik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid wallahu yasfik bismillahi arkik. Contoh seperti itu. Jadi doa-doa Nabi di sini. Yang apa harus yang lagi ciri-cirinya? Ya udah biidznillah sudah ya. Jadi ini sudah atas izin Allah. Jadi kita pasrahkan, setelah kita meruqyah pasrahkan hasilnya kepada Allah. Entah dia menyembuhkan, entah kita nggak sembuh, ini bukan urusan kita sesungguhnya. Seperti tadi mata ya, buta di matanya ya kan. Terus itu diruqyah. Terus dia sembuh. Nah ini ya udah kita cuman ngeruqyah gitu loh. Kita cuman dengan melakukan ruqyah kepada orang tersebut, lalu Allah beri kesembuhan. Nah, kesembuhan ini mutlak dari Allah. Bisa jadi ya kan, memang orang ini sungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, sungguh-sungguh benerin diri. Karena yang perlu kita tahu sobat semuanya ya, buta ini ya, buta 20 tahun ini ya. Ini kan kita nggak jelasin detail itu. Cuman kita posting doang ya. Buta sembuh gitu kan di ruqyah. Yang perlu antum ketahui semua, buta ini, bapak ini, beliau ini adalah ahli masjid. Ya, jadi beliau itu sudah ahli masjid, ngapunten. Nah, ahli masjid di sini dalam setiap sholat waktu 5 waktunya berjamaah, ya. Ini di masjid. Dengan kondisi beliau ngapunten, nggak bisa melihat itu. Nah, yo penyampai, beliau pakai tongkat. Nah, itu coba lihat satu kebaikan beliau di situ. Bapak pakai tongkat dan istrinya juga nganterin dia. Jadi dia diantar sama istrinya untuk ke masjid setiap sholat 5 waktu. Nah, ini contoh satu kebaikan dari beliau. Bisa jadi Allah ijabah. Allah kasih hadiah buat beliau kesembuhan. Jadi jangan apa ya, jangan negatif thinking dulu. Ini bujui ini aduh janganlah sabar semuanya ya. Beliau sudah 5 waktu dan satu lagi beliau itu muadzin, adan, tukang adan dia itu, jangan salah ya sekarang ayo udah ayo gimana sekarang. Jadi janganlah jangan kalau saya ngomong pertanyaan-pertanyaan ini bisa was-was syaitan, bisa memang gak paham di situ. Jadi jangan sampai setan itu masuk mengelabui hati kita di situ ya, sehingga kita muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bahasa tidak langsungnya membantah atau tidak percaya dengan pengobatan Al-Quran ini. Enggak lah, jangan seperti itu ya sahabat semua. Jadi insya Allah ruqyah itu untuk bisa mengobati fisik ya atau jasad kita, dan yang kedua bisa untuk jiwa kita atau ruh kita, males sholat ya kan, atau bahkan gangguan-gangguan jin yang lain, itu insya Allah dibantu dengan ruqyah seperti itu. Nah, saya jadi kalau sakit cobalah, oh saya pusing Ustaz, cobalah pegang kepalanya gitu kan, disentuh kepalanya, ada doa Nabi di situ ya, Bismillah 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 A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Ya itu contoh dibaca itu, diusap-usap kepalanya, hilang apa enggak? Nah, jadi jangan keburu oh saya pusing nih, harus obat ini nih, jangan. Cobalah. Nah, ini sekedar edukasi saja ya sahabat semua ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bohongan, jadi itu sesuatu yang real di situ. Jadi masalah buta itu bisa sembuh. Alhamdulillah, biidznillah ta'ala. Allah akan sembuhkan pasti semua penyakit. Kuncinya apa? Saya kasih bocoran. Kuncinya apa? Yang pertama, ya. Yang pertama kudu yakin dhisik. Yakin dhisik. Di sini namanya iman. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu amanu gitu loh. Jadi qul huwalil ladzina amanu kan. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Al-Quran akan menjadi syifa, huda wa syifa kan. Jadi Al-Quran akan menjadi petunjuk dan juga obat. Garisnya ini adalah amanu. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin sahabat semua. Nah, kalau antum ya, kalau Anda semua bertanya ya, masa bisa ruqyah menyembuhkan? Lah ini kan satu keraguan namanya. Artinya bisa masuk dalam konteks tidak yakin tadi atau kurang yakin. Nah, ini jangan. Ya, jadi ini syarat pertama. Yang kedua, harus yakin dulu. Yakin pol. Oh iya,
Al-Quran udah berfirman, kita harus ya yakin. Begitu kira-kira. Yang kedua, nggak cukup yakin. Ada yang namanya takwa. Kita harus bertakwa. Apa? Perintahnya lakuin, ya, kerjakan. Larangan tinggalkan. Ya, jadi semua perintah Allah di sini lakuin semuanya. Sholat, puasa, zakat, apa aja semua perintah wajibnya lakuin. Ada perintah sunnah, lakuin semuanya. Gitu. Larangannya apapun itu, larangan A, B, C, D, bizina, mabuk, minum keras, bohong, ghibah dan sebagainya, tinggalkan. Lakuin ini. Takwa ini. Baru nanti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kan? Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan nanti jalan keluar. Jalan keluar itu artinya apa? Solusi. Jika orang itu sakit, maka nanti Allah jalan keluarnya adalah kesembuhan. Jika orang itu buta, ya bisa melihat gitu loh. Jika orang itu susah dapat jodoh, nanti Allah datangkan jodohnya. Insya Allah demikian. Ya, jangan lupa takwa, sahabat semuanya ya. Ini kita sharing ya. Moga-moga ini bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, apakah cukup takwa? Enggak bisa cuma cukup takwa. Ini ada step selanjutnya, namanya istiqomah, sahabat semua. Nanti rutin. Contoh nih. Contoh nih. Kita sakit nih. Mungkin sakit jantung lah. Oke. Sakit jantung atau sakit apalah ya. Kita sebutkan itu. Terus kita mau sembuh dengan ruqyah. Terus abis itu kita ngelakuin takwa. Nah, ketika ini harus takwa nih. Saya harus sholat nih. Dan pertanyaan sekarang, apakah kita cukup sholat sehari? Cukup sholat 2 hari? 3 hari? 4 hari? 5 hari? Sebulan? Enggak. Harus istiqomah. Karena Allah tahu, ya sahabat semua gini. Allah tahu apa yang dalam hati kita gitu loh. Saya mau sembuh nih. Saya mau sholat nih. Ya, saya mau sholat. Tapi sholatnya cuma ketika harapannya dia mau sembuh. Setelah sembuh dia akan lalai. Dan Allah tahu itu. Bisa jadi karena jenengan tidak istiqomah, ya Allah mungkin belum ijabah gitu loh. Istiqomah, lakukan istiqomah di situ, rutin gitu loh. Seperti itu. Nanti akan Allah bantu pasti itu dengan bala-bala tentaranya itu. Begitu, harus istiqomah. Jadi saya harus sholat nih. Iya sholat. Bukan cuma ketika sakit, tapi sampai mati. Itu istiqomah, sahabat semuanya. Gitu. Nggak cukup cuman seperti itu. Saya ruqyah mandiri nih. Saya mau ruqyah sekarang, ruqyah mandiri. Tapi cuman waktu itu doang. Nggak rutin, nggak istiqomah. Nggak bisa. Harus istiqomah. Ruqyah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, istiqomah lah. Rutin di situ. Nanti didampingin dengan ruqyah mandiri, jenengan bisa bantu dengan konsumsi herbal ruqyah. Masya Allah, luar biasa nanti itu. Insya Allah semua sakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa gitu kan. Jangan sedih bagi yang sakit. Ruqyah pertama belum sembuh, bisa jadi ruqyah kedua. Begitu caranya. Istiqomah nggih. Yang keempat, terakhir ini adalah tawakal. Nah, di sini ini kunci di sini. Ini kunci sahabat semua ya. Jadi contoh sederhana, kita mau melamar pekerjaan gitu kan di suatu perusahaan. Apakah kita jamin? Apakah ada jaminan lamaran itu pasti diterima? Maksudnya begini, apakah ada jaminan kita pasti kerja di tempat itu? Enggak toh? Enggak mungkin lah. Enggak ada jaminan di situ. Pun sama ya. Ketika kita berobat, apakah harus pasti sembuh? Enggak jamin juga. Tapi kita harus yakin, ya kan? Harus yakin kita akan sembuh. Tapi jaminan enggak ada. Maka dari itu serahkan kepada Allah gitu loh. Ya Allah, saya sudah berobat nih. Serahkan kepada Allah. Hasilnya ya terserah Allah dong. Mau ngasih sembuh atau kagak ya terserah Allah. Tapi kalau kita melakukan koridor-koridor yang telah ditentukan atau syarat-syarat yang telah ditentukan, insya Allah kita akan sembuh nanti. Jadi nanti terakhir ini akan nanti barulah orang akan mendapatkan kesembuhan. Tawakal, serahkan semuanya.
Les lakonono wis, gak usah hasilnya harus enggak, lakonono. Ya, ketika kita sudah bertawakal, menyerahkan semuanya pada Allah, Allah akan beresin tuh semuanya. Allah akan sembuhkan insya Allah. Begitu ya kira-kira. Ini cara ya. Ini kalau saya bahasakan ini step kalau jenengan mau sembuh dengan ruqyah. Saya wis gak kurang-kurang wis ngomong bolak-balik wis ya. Ini adalah step-step kalau jenengan mau sembuh dengan ruqyah. Ya. Jadi nggak bisa, saya sakit Ustaz, saya ruqyah sekali sembuh sekali. Nggak iso bos, nggak bisa seperti itu. Ya pasti ada step-step dari itu. Banyak lah. Nanti kalau antum mau tanya, antum mau sharing, monggo silakan ketik di kolom komentar saja ya. Moga-moga nanti saya bisa bantu jawab dan moga-moga saya bisa bantu kasih solusi. Oke, sekian sharing kita kali ini. Tetap bersama saya Taufik di sini ya di Ruqyah Probolinggo. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.